Nirvana Farm. Halo teman-teman semuanya. Halo. Hari ini kita akan membahas permasalahan struktural dalam peternakan rakyat. Sektor yang besar secara peran tetapi kecil dalam perhatian kebijakan. Yuk kita kupas satu persatu. Peternakan rakyat sebagai fondasi ekonomi desa. Peternakan rakyat khususnya domba dan kambing merupakan salah satu fondasi ekonomi desa yang berjalan lama tanpa perhatian strategis yang memadai. Fakta ini terlihat dari sebaran peternak kecil yang hampir selalu ada di wilayah perdesaan dan menopang ekonomi rumah tangga melalui sistem usaha skala kecil. Dalam banyak kajian pembangunan pedesaan, peternakan rakyat disebut sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus tabungan hidup bagi keluarga petani. Selama puluhan tahun, peternak diposisikan sebagai pelaku usaha yang harus mandiri. Mandiri bukan karena diberdayakan melalui sistem yang kuat, tetapi karena tidak ada ekosistem besar yang melindungi keberlangsungan usaha mereka. Negara hadir dalam bentuk program terpisah, bantuan sesekali dan pelatihan yang tidak berkelanjutan. Pola ini membuat peternak bertahan dengan daya adaptasi sendiri, tanpa jaring pengaman struktural. Diskusi dengan berbagai pemangku kebijakan sering mengulang pola yang sama. Program dirancang dari atas dengan asumsi umum, tanpa cukup membaca realita usaha peternakan di lapangan. Akibatnya, banyak intervensi yang tidak menyentuh akar masalah produktivitas biaya dan pasar. Bahkan dalam beberapa kasus program, justru menambah beban karena tidak sesuai kebutuhan teknis dan ekonomi peternak. Kondisi ini menunjukkan satu hal penting, peternakan rakyat bukan sektor kecil yang bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ketika peternak melemah, ekonomi desa ikut melemah. Perputaran uang menurun, daya beli turun, dan ketahanan pangan protein hewani ikut terancam. Fakta ini menempatkan peternakan rakyat sebagai sektor strategis, yang seharusnya masuk dalam perencanaan ekonomi nasional secara serius. Risiko ekonomi yang terus ditanggung peternak. Dalam praktik sehari-hari, peternak menanggung risiko ekonomi yang semakin besar. Harga pakan cenderung naik mengikuti inflasi bahan baku dan distribusi, sementara harga jual ternak bergerak tidak stabil. Siklus harga yang fluktuatif membuat peternak sulit menyusun perencanaan usaha jangka menengah. Kondisi ini mempersempit ruang bertumbuh dan memaksa peternak bertahan pada skala aman. Ketika pasar jatuh, peternak berada di posisi paling rentan karena tidak memiliki instrumen perlindungan pendapatan, tidak ada mekanisme stabilisasi harga yang bekerja efektif di tingkat peternak rakyat, akses pembiayaan formal juga masih terbatas, dan sering tidak sesuai dengan karakter usaha ternak yang memiliki siklus biologis. Akibatnya, peternak mengandalkan modal sendiri dengan risiko tinggi. Keberpihakan kebijakan sebagai kunci masa depan. Keberpihakan kebijakan harus dimulai dari perencanaan yang menyeluruh. Perencanaan ini mencakup penguatan genetik, peningkatan produktivitas, stabilisasi harga, dan perlindungan saat krisis. Kepastian arah kebijakan memberikan rasa aman bagi peternak untuk berinvestasi dan meningkatkan skala usaha. Tanpa kepastian, peternak akan terus bermain aman dan stagnan. Peternakan rakyat membutuhkan keberpihakan, kebijakan yang serius, dan terstruktur. Bantuan jangka pendek dan program seremonial tidak cukup menyelesaikan persoalan mendasar. Yang dibutuhkan adalah kerangka kebijakan jangka panjang yang berbasis data lapangan dan realita usaha. Tanpa itu, intervensi akan terus bersifat tambal sulam. Selain produksi kebijakan, juga harus menyentuh penguatan pasar. Peternak membutuhkan akses pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa pasar yang kuat, peningkatan produksi justru berpotensi menjadi masalah baru. Oleh karena itu, kebijakan peternakan rakyat harus memandang sektor ini sebagai sistem ekonomi utuh, bukan sekadar aktivitas produksi tradisional. Negara sebagai arsitek ekosistem peternakan nasional. Negara memiliki peran kunci sebagai arsitek dalam membangun ekosistem peternakan nasional yang berkelanjutan. Peran ini tidak berhenti pada regulasi administratif, tetapi masuk pada perencanaan sistemik dari hulu hingga hilir. Dalam berbagai literatur pembangunan sektor pangan, negara yang berhasil selalu hadir sebagai perancang ekosistem, bukan sekadar pengawas pasar. Tanpa peran arsitektural, kebijakan peternakan akan terpecah dan tidak saling menguatkan. Sebagai arsitek negara perlu menyediakan arah jangka panjang yang jelas dan konsisten. Arah ini mencakup penguatan genetik, peningkatan produktivitas, efisiensi biaya pakan, stabilisasi harga, serta perlindungan saat krisis. Kepastian kebijakan memberi ruang bagi peternak untuk berinvestasi dan bertumbuh secara rasional. Tanpa kepastian tersebut, peternak akan terus bertahan di skala kecil dan sulit naik kelas. Pada akhirnya, peternakan rakyat tidak membutuhkan belas kasihan.
Peternakan rakyat membutuhkan perhitungan yang serius. Ia adalah penopang ekonomi desa, penjaga ketahanan pangan, protein hewani, dan penggerak perputaran uang di daerah. Momentum transisi ekonomi nasional seharusnya menjadi titik balik. Jika peran negara sebagai arsitek tidak segera dijalankan, maka pelemahan peternakan rakyat akan terus berulang dan dampaknya akan dirasakan oleh semua. Peternakan rakyat adalah penopang ekonomi desa dan ketahanan pangan, namun masih berjalan tanpa ekosistem yang adil. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pelemahan akan berulang dan dampaknya meluas. Pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan peternakan rakyat berjalan sendiri, atau mulai mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada peternak? Tulis di kolom komentar ya, sampai jumpa!